Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Afdilanisa yang telah memberikan kesempatan untuk saya dan teman saya Diana Fauziah dari Kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Baiklah, saya akan membacakan hasil makalah atau presentasi dari Kelompok 5. Judul makalah kami yaitu Qiraat Al-Quran. A. Pengertian qiraat Al-Quran. Menurut bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isim masdar dan qara yang artinya bacaan. Pengertian qiraat menurut istilah cukup beragam. Hal ini disebabkan oleh keluasan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama tersebut. Berikut ini yang merupakan beberapa pengertian qiraat menurut istilah. Yang pertama, menurut Az-Zarqani, suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Quran Al-Karim serta sepakat, riwayat-riwayat dan jalur-jalur daripadanya. Baik perbedaan ini dalam pengucapan keadaan-keadaan. 2. Ibnu Al-Jaziri, ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaan dengan cara mengisbatkan kepada penukilnya. 3. Al-Kastalani, qiraat adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-huruf atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takfif meringankan dan taskil memberatkan dan lainnya. 4. Menurut Az-Zarkasi, qiraat adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz. Qiraat adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau mengucapkan huruf-huruf tersebut, seperti takfi meringankan dan taskil memberatkan dan yang lainnya lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-huruf atau cara mengucapkan huruf tersebut, seperti tafkin meringankan, taskil memberatkan atau yang lainnya. 5. As-Sabuni, suatu mazhab cara penghafalan Al-Quran yang dianut oleh salah satu seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang timbulnya perbedaan. 1. Latar belakang historis. Qiraat sebenarnya telah muncul sejak masa Nabi, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Ada beberapa riwayat yang dapat mendukung asumsi ini, yaitu suatu ketika Umar bin Al-Khattab berbeda pendapat dengan Hisham bin Hakim ketika membaca Al-Quran. Umar merasa tidak puas terhadap bacaan Hisham sewaktu ia membaca surat Al-Furqan menurut Umar. B. Di dalam sebuah riwayatnya, Ubay pernah bercerita, "Aku masuk ke masjid untuk mengajarkan salat. Kemudian datanglah seseorang, kemudian ia membaca surat An-Nahl tetapi bacaannya berbeda dengan bacaanku." 2. Latar belakang cara penyampaian atau kaifiat al-ada. A. Perbedaan dalam i'rab atau harokat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. B. Perbedaan pada i'rab dan harokat atau baris kalimat sehingga mengubah maknanya. C. Perbedaan para perubahan huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisannya, sedangkan maknanya berubah. D. Perubahan pada kalimat dengan perubahan dengan bentuk tulisannya tetapi maknanya tidak berubah. E. Perbedaan pada kalimat menyebabkan perubahan bentuk dan maknanya. Misalnya ungkapan tal'in mandud menjadi taltin mandud. F. Perbedaan dalam mendahulukan dan mengakhirinya. G. Perbedaan dengan menambahkan mengurangi huruf. Urgensi dan pengaruh dalam istinbat hukum. 1. Urgensi mempelajari qiraat. Menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Misalnya berdasarkan surat An-Nisa ayat 12.
Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat tersebut adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu saja. Artinya, jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu saja, atau seseorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. An-Nisa ayat 12. Dengan demikian, qiraat Sa'ad bin Waqqas dapat memperkuat dan mengukuhkan ketetapan hukum yang telah disepakati. 2. Pengaruh qiraat terhadap istinbat hukum. Dalam hal istinbat hukum, qiraat dapat membantu menetapkan hukum secara jeli dan cermat. Perbedaan qiraat Al-Quran yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat ada kala mempengaruhi makna dan lafaz tersebut tidak. Dengan demikian, maka perbedaan qiraat Al-Quran adalah berpengaruh terhadap istinbat hukum dan ada kala tidak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.